Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan Bung Pais di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini Bung Pais akan mereview sebuah kepemimpinan yang bernama si makhluk Insinyur Haji Joko Widodo, ya, atau Pak Presiden kita yang terhormat. Sahabat-sahabat sekalian, ya, kita tahu ya dalam kepemimpinannya dalam 10 tahun ini ya telah terjadi banyak hal yang berubah. Ada sisi baik dan banyak juga sisi-sisi negatif, khususnya di demokrasi kita yang mengalami suatu kemunduran yang dibuktikan dengan pembegalan undang-undang dan sebagainya. Saya udah ingatkan sebagai seorang yang melewati masa-masa bagaimana Pak Harto dijatuhkan, dan kita juga sebagai seorang pelaku sejarah, bahwa memori bangsa Indonesia ini sangat pendek. Seberapa besar pun jasa Anda, ya, kalau Anda melakukan hal-hal yang sini loh, ya, ini namanya Bibin, ya, calon orang sukses tuh. Ini, thank you. Nah, kalau kita melakukan banyak jasa, tetapi di ujungnya itu para politisi ini yang terkenal busuk di Indonesia ini, itu akan memanfaatkan momentum untuk menggilas kita, dan mereka memegang tampuk kekuasaan yang pada akhirnya itu omong kosong yang saya namakan dengan demokrasi palsu itu sudah terjadi di Indonesia. Bagaimana demokrasi itu bisa dijalankan oleh orang-orang, ya, yang masih bersifat feudalistik, khususnya partai politik yang sebagai pelaku atau pemain daripada demokrasi kita. Mereka sendiri, ya, feodal, ya, saya bilang. Sebagai angkatan 98 saya sangat kecewa sekali, dan ternyata saya melihat dengan banyaknya partai itu malah terjadi kong kali kong, ya, dan itu ujungnya itu rakyat hanya dijadikan sebagai objek daripada permainan mereka aja. Buktinya apa? Ya buktinya kesejahteraan rakyat kita nggak lebih baik dari zaman Soeharto. Anda cek sendiri, ya, kita lihat sendiri lah, ya, banyak nggak terlalu sejahtera lah saya lihat, ya. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi Pak Jokowi ini terlalu mainnya terlalu kasar, dan di ujung kepemimpinan dia harus disembelih, dalam arti kata dia harus dikorbankan, ya, untuk membersihkan nama-nama politisi busuk. Tetapi saya yakin Pak Jokowi cukup cerdas, ya, bahwa misalnya di IKN itu kan udah diundang-undangkan Jakarta bukan lagi ibu kota, ya, dan harusnya itu seperti apa yang diungkapkan dalam podcast Peter Gonta bersama, kalau Anda generasi 98 masih paham tuh siapa Peter Gonta, ya, dengan Pak Faisal dari Nasdem, saya lupa namanya, Faisal daripada podcast itu, bahwa harusnya itu semuanya harus ditangkap itu. Apa mungkin kita menangkap semua anggota DPR? Apa mungkin kita menangkap seluruh polisi? Ya, apa mungkin kita menangkap seluruh tentara dalam kasus rekening gendut polisi, dalam kasus pengadaan alutsista, dan mungkin di berbagai macam negeri juga kita dalam pajak juga kita harus menangkap orang-orang keuangan. Tapi itu kan tidak mungkin karena sistem hukum kita itu sangat lemah, ya. Ini kesalahan siapa? Jadi kesalahan rakyat, ini kesalahan para elit-elit busuk, ya, yang mendirikan partai dengan tujuan adalah mendirikan oligark mereka sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi pemimpin Indonesia ke depannya itu harus belajar dari sejarah, bahwa jika Anda bermain-main, ya, dengan rakyat Indonesia ini memorinya pendek dan sadis, dan mereka akan mencari celah untuk menghukum Anda, dan Anda harus mempunyai atau berlindung, ya, sebagai mantan presiden di balik dinding-dinding istana yang kokoh. Sahabat-sahabat sekalian,
Pak Harto telah melakukan itu dengan baik, dan Pak SBY melakukan itu dengan baik, Bu Mega juga melakukan itu dengan baik. Kita tahu ya, hampir semua, bahkan Habibie juga melakukan dengan baik ya, dalam beberapa kasus kayak Pak Habibie mungkin di pelepasan Timur-Timur, Bu Mega di Indosat, Pak SBY di Hambalang, Pak Jokowi di banyak sekali kasus yang kita lihat sekarang ya, IKN, pembegalan konstitusi. Tapi sekali lagi, Pak Jokowi tidak melakukan itu sendiri. Mereka melakukan dengan ribuan orang yang bernama anggota DPR. Kalau saya boleh usul ya, apa mungkin mereka ditangkap semua itu anggota DPR kemarin? Dan tentu apabila kita menangkap anggota DPR, kita juga harus menangkap itu ketum-ketum partai politik. Dan itu tentu dalam sisi politis akan memakan keadaan merugi yang lebih banyak daripada keuntungan. Sekali lagi, pemimpin ke depan itu dengan suara-suara banyak sekali politisi ataupun aktivis meneriakkan adili Jokowi, saya berharap semoga Jokowi dinding-dinding yang melindunginya kokoh ya, dan kalau dia ternyata harus ditarik ke dalam ranah hukum, baik pun anaknya ya, ataupun diri dia, sangat mustahil, karena Pak Prabowo juga seorang yang sangat hormat dengan senior-seniornya, dan saya rasa ke depannya ini para cendekiawan, pemikir-pemikir negara ini harus memikirkan atau melakukan antisipasi dengan melakukan perburuan hanya 2 partai di Indonesia ya, karena posisinya jelas, kalau tidak menjadi teman menjadi lawan, tidak ada kong kali kong atau musyawaratan dan sebagainya. Pada akhirnya saya yakin dengan 2 partai Indonesia akan lebih baik ya, dan cerita-cerita kita yang seharusnya dulu 98 kita menangkap juga seluruh anggota DPR ya, dan mungkin saat ini seharusnya juga kita menangkap seluruh anggota DPR, ternyata itu memang tidak boleh dilakukan karena akan menimbulkan kos yang sangat tinggi. Sahabat-sahabat sekalian, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu paling utama, dan harusnya Anda yang digaji ya, Anda yang menikmati fasilitas, Anda yang menampang suara muka-muka Anda di waktu pemilihan-pemilihan itu ya, Anda harus menegakkan idealisme diri Anda, dan memang itu sangat sulit, dan saya rasa pada akhirnya ya, biarkan sejarah mengalir, dan biasa sejarah itu akan selalu melakukan pengulangan kata seorang filosof yang saya sangat terngiang oleh kata-katanya. Dia adalah bahwa jika kita tidak belajar pada hari ini dan masa lalu, maka pada akhirnya waktu akan menghukum kita. Salam sukses, salam bahagia dari Om Faiz. Salam untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terima kasih.